Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septiani dengan NIM 240901116. Di sini saya akan mempresentasikan proyek perancangan sistem yang sudah saya rancang dengan judul Sistem Pemesanan Makanan untuk Warteg. Untuk deskripsi sistemnya, ini adalah proyek sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan di warteg, terus membantu kasir dalam memproses pembayaran, dan memberikan data akurat bagi admin dalam mengelola menu dan laporan transaksi. Sistem ini juga dapat meningkatkan daya saing warteg di era digital dan membantu mereka beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang semakin menuntut kecepatan dalam pelayanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi aktor. Yang pertama ada admin dengan keterangan pengelola yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem, termasuk mengolah data, pengguna, laporan, dan transaksi. Yang kedua ada kasir, yaitu pengguna yang bertugas menangani pembayaran dan melihat transaksi. Yang ketiga ada pelanggan, pengguna yang melakukan pemesanan di warteg. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi use case-nya. Di sini ada 6 use case. Yang pertama ada login, yaitu proses pengguna antara admin, kasir, pelanggan masuk ke dalam sistem dengan email dan password. Untuk aktornya ada admin, kasir, pelanggan. Yang kedua, melakukan pemesanan, yaitu pelanggan memilih menu makanan, memesan melalui antarmuka sistem, aktornya yaitu pelanggan. Di sini ada data menu. Yang ketiga ada data menu, yaitu menampilkan daftar menu, bisa melihat menu, serta ada fitur tambah, edit, dan hapus menu untuk admin. Untuk aktornya admin, kasir, pelanggan. Yang keempat ada proses pembayaran. Kasir menghitung total harga dan menginput jumlah uang di sistem. Aktornya kasir. Jadi di sistem yang dirancang ini, yang melakukan pembayaran itu kasir. Pelanggan hanya menyerahkan uang secara fisik, terus nanti kasir menginput di sistem. Maka pelanggan tidak perlu akses ke sistem untuk pembayaran. Jadi yang melakukan pembayaran hanya kasir. Untuk yang kelima, ada data transaksi, yaitu melihat, menyimpan, atau mencetak data transaksi yang telah terjadi untuk aktornya admin dan kasir. Yang keenam, ada laporan, yaitu menampilkan dan mencetak laporan penjualan berdasarkan transaksi aktornya admin. Nah, ini untuk gambaran use case-nya. Ada admin, kasir, pelanggan. Untuk admin, ini ada login, terus ini data menu, ke data transaksi, ke laporan. Untuk kasir, login, data menu, proses pembayaran, data transaksi. Untuk pelanggan, ada login, melakukan pemesanan, dan data menu. Selanjutnya, kita akan masuk ke activity diagram. Di sini ada activity diagram untuk login admin dan kasir. Ini admin, ini sistem, dan ini kasir. Dimulai dari membuka halaman login, nanti sistem menampilkan halaman login, terus menginput email dan password, nanti sistem memvalidasi email dan password tersebut. Jika valid akan menampilkan dashboard, kalau tidak valid harus menginput email dan password lagi. Yang kedua, activity diagram login pelanggan, nanti membuka halaman web, sistem menampilkan halaman dashboard, pelanggan memilih halaman login sebagai pelanggan, nanti sistemnya menampilkan halaman login, terus nanti menginput email dan password jika sistem memvalidasi email dan password. Jika valid akan menampilkan dashboard pelanggan, jika tidak valid harus menginput email dan password. Selanjutnya, ada activity diagram pelanggan melakukan pemesanan, yaitu login, nanti sistem menampilkan halaman dashboard atau menu, nanti pelanggan memilih menu dan jumlah, terus nanti sistem menambahkan item ke keranjang, nanti pelanggan melihat keranjang dan tekan pesan. Nanti sistem menyimpan data pemesanan dan menampilkan notifikasi pemesanan berhasil. Selanjutnya ada activity diagram mengelola menu, yaitu yang dilakukan oleh admin. Di sini login, terus nanti sistem menampilkan dashboard admin, memilih menu, memilih halaman data menu, terus nanti sistem menampilkan daftar menu, terus nanti admin akan memilih apa nih, tambah, edit, hapus, atau apa. Terus nanti sistem menyimpan data menu ke database dan menampilkan notifikasi berhasil diperbarui. Kalau untuk yang di sebelah sini adalah activity diagram melihat menu.
ada kasir dan pelanggan. Di sini login, nanti membuka halaman data menu dan sistem menampilkan data menu. Terus nanti kasir mau melihat daftar menunya apa aja. Di sini ada activity diagram proses pembayaran yang dilakukan oleh kasir. Ini ada kasir sama sistem, nanti kasir login, terus menampilkan dashboard kasir, terus membuka halaman pembayaran, terus nanti menampilkan daftar pesanan pelanggan, terus memilih salah satu transaksi, terus nanti sistem menampilkan total pesanan dan total harga, terus menampilkan from input pembayaran, nanti kasir input jumlah uang yang diterima dari pelanggan. Nanti sistem menghitung kembalian dan memvalidasi pembayaran. Nanti kalau valid akan menyimpan data transaksi pembayaran dan mencetak struk dan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Kalau tidak valid akan menampilkan error dan minta ulang input. Di diagram data transaksi yaitu ada untuk admin sama kasir ya. Ada login, terus nanti menampilkan halaman dashboard, nanti pilih data transaksi, terus nanti sistem menampilkan data transaksinya, terus nanti admin memilih salah satu transaksi mana yang mau dilihat, nanti menampilkan detail transaksi. Untuk yang sebelah sini ada activity diagram laporan. Admin login, nanti sistem menampilkan halaman dashboard admin, nanti memilih menu laporan, adminnya nanti menampilkan halaman, terus admin memilih berdasarkan tanggal atau status dan klik unduh gitu. Nanti klik generate terus menampilkan detail laporan sesuai filter. Terus apakah ingin mengunduh laporan? Jika iya, mengunduh file laporan PDF atau Excel, kalau tidak, selesai. Nah, kita akan masuk ke sequence diagram. Di sini ada sequence diagram login admin dan kasir. Di sini ada aktor admin kasir. Untuk live line-nya ada from data login, control login, database user. Yang pertama adalah input email dan password. Input email dan password nanti dari from login ke control login, nanti kirim data login, nanti dicek query di database, nanti membalas pesan, ada statusnya login atau tidak. Kalau valid, itu nanti menampilkan dashboard, tapi kalau tidak valid nanti menampilkan error. Yang keenam, menampilkan notifikasi. Nah, yang kedua ini ada sequence diagram login pelanggan. Ini ada aktornya pelanggan, sebenarnya sama saja seperti sequence diagram dari login admin dan kasir, cuman aktornya yang diganti pelanggan. Ini ada input email dan password, nanti kirim data login, cek query cek user, nanti statusnya login, valid atau tidak, nanti kalau valid tampilkan dashboard, kalau tidak error, terus menampilkan notifikasi. Selanjutnya, ini ada sequence diagram lakukan pemesanan. Aktornya pelanggan, untuk lifeline-nya ada from pemesanan, kontrol pesanan, database, dan database pesanan. Yang pertama dilakukan adalah buka halaman pesanan, terus nanti kontrol pesanan mengambil daftar menu, terus nanti ke database kan. Nanti di database membalas kirim data menu, terus nanti pelanggan pilih menu dan jumlah. Nanti from pesanan ke kontrol menu yaitu kirim data pesanan. Nanti di kontrol menu ke database pesanan yaitu menyimpan data pesanan. Nanti database pesanan akan membalas status simpan berhasil atau gagal dan menampilkan notifikasi. Yang keempat ada sequence diagram kelola menu. Di sini aktornya admin, ada from menu, kontrol menu, database menu. Di sini ada yang pertama dilakukan adalah satu membuka halaman menu. Nanti from menu ke database menu yaitu mengambil semua data menunya. Nanti database menu membalas yaitu kirim data menu. Terus nanti admin mau nambah atau edit atau hapus menunya. Terus nanti dari from menu ke kontrol menu kirim aksi menunya. Nah, terus kontrol menu ke database menu yaitu menyimpan, update atau delete menu. Nanti membalas status simpan dan menampilkan notifikasi. Yang kelima ada melihat menu yaitu kasir, pelanggan, ada from menu, kontrol menu, dan data menu. Sini ada satu buka halaman menu, terus nanti from menu ke kontrol menu, request data menu, terus select from menu, dan database menu nanti reply, kirim data menu, dan menampilkan data menunya. Ada proses pembayaran, di sini ada aktornya kasir,
Untuk levelnya from pembayaran, database transaksi, dan kontrol pembayaran. Yang pertama dilakukan adalah buka halaman pembayaran, terus yang kedua ambil daftar transaksi, terus yang belum bayar kan, terus nanti mengirim data transaksi, terus pilih transaksi dan input uang diterima. Nanti dari from pembayaran ke kontrol pembayaran, kirim data pembayaran, terus nanti hitung kembalian, terus nanti kontrol pembayaran kirim pesan ke database yaitu menyimpan pembayaran, terus nanti database ke kontrol pembayaran membalas status sukses atau gagal. Nanti kontrol pembayaran ke form pembayaran menampilkan notifikasi dan cetak struk. Dan diagram data transaksi. Untuk aktornya ada admin dan kasir. Ada from data transaksi, kontrol transaksi, dan database transaksi. Yang pertama, satu membuka elemen data transaksi, terus nanti from-nya mengirim request data transaksi, terus mengquery data transaksinya, terus nanti database membalas pesan yaitu kirim data transaksi dan menampilkan transaksi. Sequence diagram laporan di sini ada admin, from laporan, kontrol laporan, database laporan. Ini levelnya ya. Yang pertama kirim pesan, buka halaman laporan dan pilih periode laporan. Nanti from laporan ke kontrol laporan kirim filter, terus nanti database mengambil data sesuai filter, terus nanti membalas kirim data laporan, menampilkan laporan, terus nanti klik download laporan, terus nanti from-nya ke kontrol laporan itu membuat filenya PDF atau Excel, dan kontrol laporan membalas dengan kirim file siap unduh. Nah, kita ke kelas diagram. Di sini untuk kelas diagramnya ada user, pemesanan, item pemesanan, menu, pembayaran, transaksi, dan laporan. Untuk relasinya user ke pemesanan, terus pemesanan ke item pemesanan. Selanjutnya user ke menu, terus ada menu ke item pemesanan. Nah, ada juga pemesanan ke pembayaran, terus pembayaran ke transaksi. Dari transaksi ada relasi ke laporan. Terus ada juga laporan relasi ke transaksi. Saya membuat desain interface-nya di Figma. Mungkin ini hanya seperti kayak gambaran saja ya, masih gambaran belum. Jadi ini di sini ada halaman login pelanggan, terus ada nanti misalkan kalau belum punya akun, nanti ngisi nama depan, nama belakang, terus akun email, dan membuat password. Nanti kalau udah ke halaman utama, di sini ada beranda, menu, keranjang. Nanti kalau kita geser ke menu akan menampilkan seperti ini. Ada daftar menunya. Selanjutnya kalau kita ke keranjang akan menampilkan item yang udah kita masukkan ke keranjang. Login, admin kasir ini, alamat email, password, terus nanti login. Terus nanti kalau dashboard adminnya itu seperti ini akan menampilkan total penjualan, total pesanan, jumlah menu yang udah ada di situ tuh berapa. Nanti ada menampilkan ringkasan pesanannya juga. Kalau kita ke data menu akan menampilkan seperti ini, ada nama menunya, harga, status, dan aksi. Tanpa mau edit atau dihapus, terus nanti kalau tambah menu akan diarahkan ke sini. Kalau untuk transaksi itu seperti ini, ada tanggal pelanggan, total, dan statusnya. Untuk halaman laporan ini ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus nanti kita klik unduh. Kita ke dashboard kasir. Nah, untuk dashboard kasir itu langsung ke pembayaran ya. Nanti di sini ada beberapa pelanggan, terus jumlah uang yang nanti kayak mau berapa sih, nanti kembalinya ini, terus klik bayar. Tuh. Terus misalkan kita ada transaksi, sama aja seperti yang di kasir, sama aja yang di admin tadi. Untuk data menu juga sama aja, cuman bedanya di sini tidak ada artinya mau diedit atau hapus atau tambah menu, cuman bisa lihat. Untuk kesimpulannya yaitu sistem pemesanan makanan digital ini dirancang untuk menyederhanakan proses interaksi antara pelanggan sekaligus mempermudah pihak kasir dan admin dalam melakukan manajemen data.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pembuatan sistem ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.